Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Revalina, NPM 237011603. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Pada slide pertama itu, ada pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah cara untuk menyajikan data dalam bentuk yang terstruktur, menunjukkan berapa kali suatu nilai atau kelompok nilai muncul dalam data, membantu menganalisis dan memvisualisasikan data secara lebih mudah. Selanjutnya, komponen utama dalam distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada frekuensi jumlah, memunculkan suatu nilai atau kategori data. Yang kedua, interval. Interval adalah pembagian rentan nilai dalam distribusi frekuensi kelompok. Dan yang ketiga, frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara frekuensi kategori dengan jumlah total data. Selanjutnya, ada jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada tunggal. Tunggal adalah menyajikan data berdasarkan kategori tunggal. Yang kedua adalah kelompok. Kelompok adalah mengelompokkan data ke dalam interval tertentu jika data terlalu banyak. Yang ketiga ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah membandingkan frekuensi dengan total data. Dan yang terakhir ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah menunjukkan jumlah frekuensi secara berturut-turut. Yang selanjutnya ada distribusi frekuensi tunggal. Di sini ada contoh data nilai ujian. Ada 70, 80, 90, dan 100. Tabel distribusi frekuensi. Lalu sini ada nilai sama frekuensi. Situ ada nilainya 70 sampai dengan 100 dan frekuensinya 1 sampai 1 lagi. Tabel itu adalah distribusi frekuensi tunggal digunakan saat data tidak terlalu banyak atau tidak memerlukan per kelompok. Distribusi frekuensi itu fokus pada bagaimana menghitung dan menunjukkan kemunculan setiap dalam data. Misal nih, 70 ada 1. Jadi kita tulis dinilai sama frekuensi itu ada 70 dan frekuensi 1. Dan 90-nya ada berapa? 3. Jadi kita tulis nilainya 90 dan frekuensinya ada 3. Dan sampai seterusnya. Terusnya ada distribusi frekuensi kelompok. Contoh data tinggi badan siswa 155 sampai dengan 185. Tabel distribusi frekuensi kelompok dengan interval 10 cm. Oke, dalam contoh ini ada data mahasiswa 150 sampai 159 sampai dengan seterusnya. Kita kelompokkan dalam interval tertentu seperti interval 10 cm kan misalnya 150 tadi kan. Nah, jadi distribusi frekuensi kelompok digunakan untuk mengelompokkan data yang tersebar dalam rentan nilai yang berlebar. Nah, tunjukkan bagaimana kita menentukan interval dan menghitungkan jumlah data yang ada dalam setiap interval tersebut. Selanjutnya ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara frekuensi suatu kategori dengan jumlah total data. Rumusnya itu adalah frekuensi relatif sama dengan frekuensi atau total data. Nah, contohnya ini kita dalam contoh data tinggi badan siswa di slide sebelumnya. Total data adalah 9 atau jumlah semuanya atau jumlah semua siswa. Untuk interval 150 sampai 159 cm frekuensi adalah 2, maka frekuensi relatif adalah buka kurung 2, tutup kurung, buka kurung lagi 9 sama dengan 0,22 atau dengan 22%.
Nah, jadi bahwa frekuensi relatif membantu untuk kita memahami proporsi atau presentasi data yang jatuh dalam setiap interval. Nah, gunakan rumus untuk menghitungkan frekuensi relatif dan tunjukkan bagaimana presentasi ini memberikan gambar lebih jelas tentang distribusi data. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif. Pengertian frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi yang dihitung secara turut berurutan. Contohnya menggunakan contoh distribusi pada slide 6. Nah, itu di sampingnya ada tabel. Nah, untuk contoh kita mengambil lagi contoh data tinggi badan siswa. Untuk interval 150 sampai 159 adalah frekuensi kumulatif adalah 2. Untuk interval 160 sampai 169 itu adalah 2 atau dari interval pertama ditambah lagi 3 atau dari interval kedua. Jadi frekuensi kumulatif itu adalah 5. Dan selanjutnya, jadi frekuensi kumulatif memberikan informasi tentang jumlah total data yang terakumulasi sampai titik tertentu. Nah, setiap nilai frekuensi kumulatif bertambah secara berurutan dengan menjumlahkan frekuensi interval selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada contoh penerapan distribusi frekuensi. Dalam penelitian atau analisis data, distribusi frekuensi dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana data distribusi. Misalnya, untuk data tinggi badan siswa, kita dapat melihat interval mana yang memiliki jumlah siswa terbanyak dan bagaimana data tersebar. Selanjutnya ada kesimpulan terakhir. Distribusi frekuensi membantu dalam menyusun dan menganalisis data menggunakan tabel atau grafik. Nah, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pola dan sebaran data. Penting untuk memilih jenis distribusi frekuensi yang tepat sesuai dengan karakteristik data. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf kalau ada kata salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.